Hujan turun seperti menggambarkan isi hati Raka malam itu. Di dalam sebuah kontrakan kecil yang cat dindingnya mulai mengelupas, ia duduk menemani putrinya, Nadia, yang terbaring lemah. Gadis kecil berusia 7 tahun itu menggigil, napasnya pendek-pendek dan wajahnya pucat seperti kehilangan warna. "Bertahan ya nak, ayah ada di sini," bisik Raka sambil mengusap rambut putrinya. Dokter mengatakan bahwa Nadia harus menjalani operasi jantung secepat mungkin. Biayanya hampir tak masuk akal. Padahal untuk membeli beras saja, Raka harus bekerja serabutan dari pagi hingga larut malam. Sejak istrinya, Ibu Nadia, meninggal karena komplikasi penyakit 3 tahun lalu, Raka menjalani hidup hanya demi satu alasan, Nadia. Pagi itu, Raka membuka lemari dapur yang hampir kosong. Hanya ada segenggam beras. Ia menghela napas, lalu memasak bubur encer untuk putrinya. Seperti biasa, ia mengatakan kebohongan kecil. "Ayah sudah makan tadi di proyek, kamu habisin ya." Padahal perutnya belum terisi sejak kemarin. Raka kembali bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat semen, mengaduk pasir, memanggul besi. Tubuhnya sudah penuh luka kecil, tapi tidak ada keluhan. Dalam saku bajunya, ia menyimpan foto kecil Nadia tersenyum, satu-satunya alasan ia tetap bertahan di dunia yang rasanya semakin kejam. Setiap malam, Raka mengetuk banyak pintu untuk meminta bantuan. Kantor kelurahan, teman lama, lembaga sosial kecil di kota. Banyak yang hanya menggeleng, sebagian memberi janji manis tanpa kepastian, dan ada juga yang pura-pura tidak mengenalnya. Hari demi hari, pintu-pintu tertutup. Nadia semakin sering merintih kesakitan, dan setiap kali putrinya berkata, "Ayah, sakitnya datang lagi." Hati Raka seolah diremas sampai hancur. Namun puncak cobaan belum tiba, karena akhirnya Raka melakukan hal yang paling ia benci. Meminta bantuan pada Harun, mantan bos yang pernah menipu tabungan keluarganya, hingga membuat almarhum istrinya jatuh sakit. Dengan tangan gemetar, ia berdiri di depan rumah besar Harun. "Saya butuh uang untuk operasi anak saya, Pak." Harun tersenyum sinis. "Kau pikir saya akan memberi gratis? Bekerja lagi untuk saya. Syaratnya masih sama seperti dulu." Syarat itu adalah kerja berat dengan upah yang tidak manusiawi. Tapi Raka mengangguk. Demi Nadia, ia rela mengorbankan harga dirinya. Harun memberikan sedikit uang muka, jauh dari cukup. Namun Raka pulang membawa secercah harapan. Yang ia tidak tahu, badai baru saja dimulai. Hari operasi tiba lebih cepat dari yang Raka perkirakan. Kondisi Nadia semakin menurun. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Gadis kecil itu masih memegang boneka kecil peninggalan ibunya. "Ayah ikut ya?" tanyanya. Raka mengangguk sambil menggenggam tangan kecil itu. Ayah nggak akan pergi. Namun beberapa menit setelah Nadia dibawa masuk ruang praoperasi, petugas administrasi rumah sakit memanggilnya. Ia perlu membayar biaya tambahan, jumlah yang bahkan tidak mungkin ia kumpulkan hanya dengan kerja kasar beberapa hari. Raka gemetar. "Tapi saya sudah bayar uang muka, tolong nak, saya sudah parah." Petugas hanya menjawab dengan nada formal. "Aturan rumah sakit tetap harus dipenuhi, Pak." Raka berlari keluar rumah sakit dengan nafas tersengal. Ia menuju rumah Harun, mengetuk pintu dengan panik. "Pak, tolong, anak saya akan dioperasi hari ini, saya butuh sisanya." Harun melirik sekilas, lalu tersenyum dingin. "Kau belum menyelesaikan kerja yang saya minta. Urusan anakmu bukan tanggung jawab saya." Pintu tertutup. Raka berdiri terpaku, lalu jatuh berlutut, menangis di depan pintu orang yang pernah menghancurkan hidupnya, dan kini menambah luka baru. Dengan sisa tenaga, Raka berlari ke jalan raya. Ia meminta tolong pada siapapun yang lewat. Semua orang hanya menatap, beberapa berpura-pura sibuk, dan lainnya bergegas menjauh. Hingga akhirnya seorang ibu paruh baya menghampirinya, mantan bos warung tempat Raka dulu bekerja. "Raka, kamu kenapa begini?" Tanpa bisa menahan emosi, Raka menceritakan semuanya. Sang ibu memegang bahunya.
Ayo ikut saya, kita cari bantuan, kita hubungi teman-teman lamamu. Mereka berkeliling kampung. Ada yang memberi 20.000, ada yang memberi 50.000, ada yang memberi 100.000 sambil menangis. Sedikit demi sedikit, uang itu terkumpul. Raka kembali ke rumah sakit dengan pakaian basah oleh hujan, nafas berat, dan wajah penuh keputusasaan bercampur harapan terakhir. Jam operasi berjalan lambat seperti menyiksa. Raka duduk menunggu di depan pintu ruang operasi sambil memegang boneka Nadia. Setiap detik terasa seperti tahun. Lalu, pintu terbuka. Dokter keluar, senyumnya lelah namun tulus. Pak Raka, operasi Nadia berhasil, putri Anda selamat. Raka menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Semua beban seolah jatuh dan pecah berantakan. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya Tuhan membuka jalan. Ketika ia masuk ke ruang rawat, Nadia membuka mata perlahan. Ayah, iya nak, ayah di sini. Ayah nggak pergi kan? Enggak, ayah nggak akan pernah ninggalin kamu. Nadia tersenyum kecil. Terima kasih udah berjuang buat Nadia. Raka menggenggam tangannya erat-erat. Selama ayah masih hidup, ayah akan selalu berjuang untuk kamu, selalu. Beberapa bulan kemudian, Nadia pulih. Raka masih bekerja keras, tapi kini setiap langkahnya ringan. Ia tidak lagi berjalan dengan putus asa, tapi dengan harapan.